Perkenalkan, saya Ani dari Panti Asuhan Karyana Perdamaian. Hari ini saya ditemani oleh dokter hewan, Dokter Gusti. Halo. Dari Jayapura. Dan hari ini saya mau vaksin anakan anjing Rottweiler, ada 7 ekor, ada Husky 5 ekor, dan Mini Pom 3 ekor. Dan saya di sini bersama dengan Dokter Gusti, tentunya supaya anjing-anjingnya sehat-sehat. Dan mari kita mendengarkan sedikit tentang kenapa anjing itu harus divaksin dan kenapa kalau tidak divaksin. Gimana, Dok? Jadi sebelumnya hari ini saya diundang oleh Ibu Ani untuk melakukan vaksinasi. Nah, vaksinasi sendiri itu merupakan pencegahan terhadap suatu penyakit atau agen penyakit. Nah, salah satu yang akan kita lakukan pertama pencegahan terhadap satu parvovirus, kemudian adenovirus, kemudian parainfluenza, kemudian ada leptospirosis. Nah, dari penyakit-penyakit ini di Jayapura yang sering kita jumpai itu distemper virus, kemudian ada parvovirus, kemudian ada parainfluenza. Nah, tentunya penyakit-penyakit ini sangat mematikan apabila terkena pada anabul kita. Nah, penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan itu tidak ada obatnya. Salah satu cara yang paling efektif sampai saat ini adalah dengan cara melakukan pencegahan, yaitu yang akan dilakukan oleh kita sebentar, yaitu vaksinasi. Jadi vaksinasi itu sangatlah penting agar anabul kita terhindar dari penyakit-penyakit yang mematikan. Nah, sebelum melakukan vaksin, apa sih yang kita perlu berikan atau lakukan terhadap anabul? Kalau dari saya, pertama pantau benar kondisi anabul itu, kesehatannya, makannya, kemudian aktivitasnya, kemudian pupnya. Nah, selain itu sebelum dilakukan vaksin, saran saya adalah sebaiknya diberikan obat cacing secara berkala. Nah, tentunya itu membantu sekali dalam menjaga kondisi anabul kita sebelum dilakukan vaksin. Nah, setelah dilakukan pemberian obat cacing, kemudian umur yang sesuai dengan umur vaksin, yaitu kurang lebih umurnya 6 minggu dengan berat badan minimal 1 kilo. Nah, setelah sudah mencapai umur sekian dan berat sekian, nah setelah itu kita baru bisa lakukan vaksin. Nah, sebelum kita lakukan vaksin pun kita lakukan pengecekan general check. Kemudian dari matanya, mulai dari tingkah laku, mulai dari kesehatan fisiknya, itu kita lakukan pemeriksaan juga. Yang tidak kalah penting adalah suhu tubuh. Nah, apabila anabul kita sehat, kemudian layak untuk dilakukan vaksin, baru kita vaksin. Nah, setelah dilakukan vaksinasi, itu pun ada yang harus kita lakukan pemantauan, karena virus yang kita berikan atau vaksin yang kita berikan kepada anabul ini tentunya nantinya ada efek ataupun ada juga yang tidak mengalami efek. Nah, harapan kita adalah vaksin yang kita berikan bekerja secara optimal, menghasilkan antibodi yang maksimal. Nah, untuk itu setelah pasca vaksinasi, sebaiknya anabul kita hindari stres, kemudian hindari juga perjalanan jauh yang bisa mengakibatkan pada stres, kemudian tidak berpindah tempat dulu atau tempat baru, tentunya itu akan beradaptasi dan hewan itu akan stres. Nah, kemudian konsumsi makanan dan nutrisi yang baik untuk anabul. Mungkin sih itu dari saya untuk ya sedikit info berkaitan dengan vaksin. Nanti diikuti lagi prosesnya seperti apa. Cakep ya, cakep nih. Nih, pertama kita lakukan pemberian vitamin ya. Nah, sekarang ini vaksinnya. Nah, biasanya kalau dilakukan vaksin terkadang ada efek dari post vaksin, yaitu pertama kadang ada peradangan di daerah sekitar suntikan.
seperti membengkak, kemudian kesakitan ketika disentuh, kemudian demam, kadang-kadang hewan itu loyo atau malas makan. Nah, jadi kalau ada gejala-gejala seperti itu, segera diinfo kepada saya. Kemudian nanti kita penanganannya jauh lebih cepat. Tapi selama dia makannya baik, dijaga nutrisinya dengan baik, pemberian vitaminnya baik, saya rasa aman-aman aja sih. Oke. Berikutnya. Tadi sebelum kita lakukan vaksin, kita udah lakukan pemeriksaan dulu, jadi semuanya diperiksa dulu. Kalau memang sudah sehat, baru kita planningkan untuk vaksin. Ini karena banyak banget doginya, jadi kita bertahap. Jadi tadi periksa dulu kesehatannya, sekarang baru vaksinnya. Dari sini dekat mama. Ya, lagi pasien berikutnya. Rottweilernya sudah divaksin semua ya, ada 7 ekor. Dan sekarang kita mau vaksin lagi husky. Ya, husky-nya ini. Jadi sambil vaksin, saya jelasin sedikit mengenai pemberian obat cacing. Ya. Jadi kalau pemberian obat cacing itu bisa dari umur 2 minggu. Ya. Usia anak umur 2 minggu. Tapi tergantung jenis obat cacing yang diberikan apa jenisnya. Nah, kemudian pemberian obat cacing bisa kalau di awal dari papis itu kita 3 kali pemberian obat cacing. Sebelum vaksin. Nanti kalau di usia 45 kan divaksin. Jadi nanti setelah vaksin baru obat cacing terakhir. Oke. Cuman ini kan ibu udah 2 kali Dua kali. pemberian. Ya. Nanti tinggal 1 kali lagi. Habis itu pemberiannya diberikan setiap 3 bulan sekali untuk pencegahan terhadap cacing. Jadi pemberian obat cacing dan obat kutu itu bisa dikasihkan 3 bulan sekali. Tapi kecuali misalkan kita nemu sebelum 3 bulan, misalnya dia ada cacing ya karena dia main keluar atau main di lingkungan, mungkin dia kena cacing atau ada kutu. Nah, kemudian kan ada beberapa tuh yang nanya juga kadang-kadang, Dok boleh nggak kasih obat cacing manusia? Ya. Nah, ya boleh, yang penting dosisnya tepat. Cuman biasanya obat cacing pada manusia itu tidak semua cacing pada hewan itu mati. Jadi tetap saya sarankan lebih baik menggunakan obat cacing khusus untuk hewan. Tapi disesuaikan dengan jenis obatnya apa dan usianya berapa. Nah, kalau mini pom ini gimana, Dok? Harus berat berapa kilo baru bisa vaksin? Kalau mini pom itu biasanya tetap sih beratnya sekilo ya, sama lihat kondisi. Jadi kadang-kadang kalau pada ras kecil itu kadang-kadang dia di umur 2 bulan baru dia nyampe berat badan sekilo. Cuman kalau yang ini udah sekiloan sih. Ini kenapa, Dok, dicek-cek begitu bulu-bulunya? Ada apa, Dok? Menurut biasanya kalau saya periksa, kalau sebelum vaksin kita lihat kesehatan kulit dan rambutnya. Nah, jadi kalau kulit atau rambutnya kering, kusam atau bulunya rontok-rontok, kita indikasikan bisa terkena parasit seperti itu. Oh, gitu. Terus kemudian kita lihat, kadang-kadang kita lihat matanya nih cerah atau berair atau seperti apa. Nah, kalau yang bagus, yang normal itu dia mengkilat, kemudian cerah. Nah, terus kalau kita lihat mulutnya, gusinya itu harusnya berwarna pink kayak seperti ini. Berwarna pink, tidak berwarna yang lain. Kalau berwarna yang lain ada indikasi sakit. Kemudian kita lihat hidungnya. Kalau cuping hidungnya itu basah atau lembab,
itu kondisinya dia sehat. Oh. Kalau dia sakit biasanya kering. Kering, ya. Terus kita lihat kakinya. Kakinya kenapa, Dok? Biasanya tuh suka ada kutu kan di celah-celah kaki di sini. Nah, kalau seandainya ada kutu, berarti Nah, ada. kalau ada kutu ya kita harus treatment kutu. Tapi lihat dulu kondisi hewannya. Kalau memungkinkan, misalnya kutunya cuma satu nih, ya, terus tidak anemia. Yang pemeriksaan lain misalnya businya bagus, warnanya, berarti kita bisa lakukan vaksin. Tapi kalau kutunya banyak, kemudian dia loyo, malas makan, kurus, kemudian businya pucat, ya udah berarti nggak bagus untuk kita vaksin, kita tunda dulu. Oke ya. Kalau ini sehat kok. Lihat ya. Ya. Jadi buat teman-teman yang pengen punya anjing, ingat harus divaksin dulu, baru bisa diambil anjingnya. Seperti itu. Dan kami terima kasih juga buat dokter hari ini.